Sayang bukunya nggak saya bawa, The Ancient Hebrew Tradition sama How to be Jewish. Sayang nggak saya bawa bukunya. Nanti kalau pas ini saya minta tolong orang kirim ya dari rumah. Jadi begini, saya jawab dulu yang masalah nikah ya. Tidak mungkin orang Yahudi menikah di bawah umur 15 tahun. Tidak mungkin. Dari zaman Abraham sampai dengan hari ini. Nggak mungkin. Karena bar mitzvahnya orang Yahudi ya umur 12 tahun. Anak perempuan itu 12 tahun. Baru bar mitzvah. Artinya dia baru menyelesaikan. Boleh nggak sebelum bar mitzvah dia kawin? Nggak boleh. Jadi kalau ada istrinya Ishak itu di umur 3 tahun dikawin, wah itu orang tolol sekali yang ngomong itu orang tolol, bin goblok, bin compong, bin kemdulu. Mungkin dia otaknya memang cuman isi ini semua, isinya isi kencing sama tai onta doang. Isi selangkangan doang mikirnya. Karena tidak ada orang Yahudi sebelum bar mitzvah, sebelum usia 12 tahun itu boleh menikah. Dan setelah dia bar mitzvah pun dia biasanya menunggu sampai usia 15 tahun baru boleh ditunangkan. Itulah tradisinya Yahudi sampai hari ini. Dan tidak berubah. Usia 15 tahun, kemudian dia tunangkan, dan nggak langsung kawin. Tunangan dulu selalu. Setahun, atau 2 tahun, atau 3 tahun. Jadi minimum mereka itu akan berhubungan seks itu baru usia 16 tahun. Minimum. Kalau dia setahun masa tunangannya. Ada yang sampai 3 tahun. Dari zaman Abraham sampai dengan hari ini. Jadi jangan samakan kebejatan otaknya Muhammad dengan orang Yahudi. Orang Yahudi jelas bangsa yang mulia dibandingkan dengan Arab, ya kan? Jelas bangsa yang mulia. Kalau umurnya Yusuf itu Pak Paul apa benar 90-an tahun? Enggak, itu cuman karangannya mereka sendiri ya. Enggak. Katanya Kalau dari usia 9, buku bayangin tadi, ya. 9 bagaimana bisa orang 90 tahun bisa beranak banyak. Abraham saja umur 90 tahun aja cuman bisa punya anak satu Ishak sama satu Ismail sama Ishak, kemudian baru dia punya istri lagi, baru dia bisa beranak lagi itu kan. Tetapi itu pun karena mujizat, jangan dibilang karena mujizat kan, karena dia diberikan kekuatan yang baru. Tetapi si Yusuf itu 90 tahun, punya anak Yesus dan punya anak Yakobus, Yudas, Simon, dan Yusuf juga ya. Jadi Yesus punya 4 saudara lagi. Nah, itu dari apokrifa tuh dia dapatnya tuh umur 90 tahun. Nah, sekarang terbalik, iman kita itu berdasarkan imannya siapa? Imannya apokrifa apa iman yang di Alkitab? Kalau Islam mah semua comot-comot sana comot sini, imannya Islam. Yesus tuh kawin loh. Bingung juga kan kalau bilang Yesus kawin kan? Al-Qur'annya sendiri bilang nggak kawin, terus sekarang dia bilang kawin. Jadi Al-Quran memang orang-orang Islam ini memang orang-orang yang compong, orang-orang geblek. Hari ini dia pakai kitabnya Yahudi, dia jilat pantat Yahudi sak kremi-kreminya, sak tai-tainya, sak kremi-kreminya demi membenarkan, demi memojokkan Kristen. Padahal besoknya Yahudi mau dibunuh sama dia, tapi dia pakai dulu kata-katanya Yahudi. Ya, kamu bersaksi dulu nih buat ngelawan orang Islam, buat ngelawan orang Kristen. Setelah bersaksi digorok orang Yahudinya, geblek ini orang Islam ini memang. Itulah agama hoax. Karena Islam memang dibangun dari hoax. Kenapa? Karena Muhammadnya buta huruf. Jadi cuma dengar-dengar doang dari sana-sini. Dia kagak ngerti. Ditanya nama Allahnya, sahabat aja bingung kok. Nah, jadi kalau dipelanya 90 tahun, sumber-sumbernya pun sumber-sumber hoax semua, bukan sumber akurat A1. Oh, dari dokter ini, saya juga dokter. Nah, tinggal mau dokter siapa yang dipakai? Ini Profesor Bunul Mupeang. Sejak kapan S1, S2, S3-nya beda bisa jadi profesor? Ya kan? Nah, itu harus dipikirkan lagi. Jadi jangan percaya dengan hoax. Islam itu dibangun dari hoax. Sampai dengan hari ini dibangun dengan hoax. Ya kan? Ya contoh aja berita yang didengarkan sekarang kan dari hoax semua. Sementara tidak ada wartawan yang berani masuk, Metro TV yang sudah masuk pun nggak berani nulis, yang berani nulis cuma Jawa Pos yang berani nulis lengkap. Bahkan TV Wamun sudah interview pun tidak berani ditulis lengkap, semua didatangkan dari hoax. Dipotong-potong saja mana yang menguntungkan dia. Nah, itulah Islam, kultur Islam seperti itu. Makanya, lihat, janganlah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Itu kan dari Kisah Rasul 9, dari Kisah Rasul 10. Tapi dicomot buat apa? Buat wik-wik. Ya kan, buat wik-wik sama babu.
ya kan? Ya kan? Jadi memang memang pokoknya yang hoax itu haditsnya pun yang hari ini mutawatir pun besok bisa tiba-tiba jadi hasan. Suka-suka mereka, agama suka-suka. Itulah Islam, ya kan? Itu yang terjadi dengan Islam. Makanya bahkan sudah ada konstitusional pun GKI Yasmin bisa disebarkan hoaxnya beda lagi sama orang Islam ini. Kan yang beredar di lapangan kan bilang tanda tangannya palsu, ya kan? Padahal Komisi Ombudsman dan MA sudah menegaskan itu sudah sah semuanya. Tapi yang dipercayakan yang hoax itu, disebarkan hoax. Karena memang orang Islam itu percaya dengan hoax. Mudah sekali untuk membakar orang Islam. Karena apa? Karena memang Islam itu agama gagal. Yang dipakai oleh pemerintah, dipakai oleh para penguasa untuk memanipulasi rakyatnya. Islam itu selalu digunakan untuk memanipulasi rakyatnya. Dan rakyatnya senang. Karena dikasih apa? Iming-iming itu tadi. Iming-iming kali jodoh sama Alexis sama ini ya, sama Doli di surganya. Oh, pokoknya asal bisa di sana gitu loh. Nah, itulah Islam. Nah, mau diakui mau enggak ya memang begitu. Ya memang nabinya juga cabul. Mau diakui mau enggak nabinya memang cabul. Mau bilang saya salah gimana? Terus mereka mau mengembet-ngembet ya kan biasa orang Islam. Iya kan, mabuk agama. Sama orang kalau lagi mabuk narkoba ya kan, ditangkap polisi, ngembet dia pasti. Coba nih, orang kena narkoba, lihat di penjara-penjara itu, tanya tahanan narkoba. Pasti ngembet dia, berusaha ngembet yang lain, supaya yang lain banyak, jangan aku sendirian dong yang masuk penjara. Sama orang Islam juga gitu, mau masuk neraka dia ngajak-ngajak. Ya kan, oh Yesus juga itu sama kawin. Nah, padahal Al-Qurannya bilang Yesus nggak kawin. Sekarang ngomongnya Yesus kawin. Keblek ini orang Islam ini. Alasannya pakai berdasarkan penelitian itulah. Kamu lebih percaya kepada orang kafir apa kepada Al-Quranmu sendiri? Nah, itulah Islam. Makanya berhentilah jadi Islam. Jadi Islam itu memutuskan menjadi bodoh dan tolol. Serius. Oh, hate speech bukan. Lah ini kenyataannya di Indonesia begitu yang saya lihat. Itu yang dipertontonkan kepada kita seperti itulah. Saya kan nggak perlu baca Al-Quran. Itu pakai bahasa Arab. Saya lihat dari kelakuan kalian aja, kita langsung ngerti bahwa begitu bejatnya agama ini. Hate speech bukan. Kalau memang agama ini nggak bejat, buktikan saja. Di mana nggak bejatnya? Lawang GKI Yasmin yang sudah konstitusional saja bisa nggak dilaksanakan kok oleh orang-orang Islam ini. Ini belum lagi nanti video yang mau saya tampilkan nanti. Belum lagi yang disuruh bunuh Ahok.